Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat data, jumpa lagi kita dalam acara podcast Candi. Cerita kegiatan dalam instansi seri kedua. Bersama saya, Rindi Anita, dan narasumber saya kali ini seorang ketua tim Distamas SDI, Pojok Statistik, dan Humas di BPS Kabupaten Mojokerto, Ibu Dwiyanti Wulandari STMT. Selamat datang Ibu di podcast kita. Karena kita saat ini bersama Ibu Dwiyanti, Ketua Tim Distamas, kita kali ini akan membahas tentang produk BPS Kabupaten Mojokerto ya Bu ya. Produk BPS Kabupaten Mojokerto itu namanya statistik, produknya berupa data. Ya. Data itu berarti kan harus disebarluaskan gitu ya Bu ya. Penyebarluasan data BPS, khususnya di BPS Kabupaten Mojokerto itu berupa apa dasarnya? Dasar rilis data BPS yang pertama itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 ini BPS diberikan tugas untuk selain mengumpulkan data, juga menyebarluaskan data melalui produk-produk BPS. Nah, berarti penyebarluasan data itu produknya apa Bu? Penyebarluasan data itu dalam bentuk apa? Penyebarluasan data ini melalui ada dua produk ya, publikasi dan berita resmi statistik. Untuk selama tahun 2024 ini, publikasi yang sudah terbit di BPS Kabupaten Mojokerto itu apa aja? Nah, publikasi tahun 2024 ini awal itu di bulan Februari, namanya Kabupaten Mojokerto dalam angka. Itu jadi di dalam publikasi itu ada data-data seluruh OPD. Nah, selain itu nanti yang di bulan Maret ada publikasi lalu ada publikasinya itu banyak PDRB Kabupaten Mojokerto menurut lapangan usaha, terus ada PDRB Kabupaten Mojokerto menurut pengeluaran. Terus ada di bulan April itu ada luas panen dan produksi padi. Panen dan produksi padi. Di bulan Mei itu ada statistik kesehatan Kabupaten Mojokerto ini jadi datanya yang berasal dari survei sosial ekonomi nasional atau biasa disebut Susnas. Yang di bulan Juli ada ringkasan eksekutif ketenagakerjaan dan statistik ketenagakerjaan. Di bulan Juli ini data kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Mojokerto tahun 2023. Di Agustus karena kita habis sensus pertanian 2023, jadi publikasi lengkapnya per sektor, mulai sektor tanaman pangan, sektor hortikultura, kehutanan, perikanan, itu semua rilis di bulan Agustus. Setelah Agustus itu ada di bulan September itu ada Direktori Industri Manufaktur. Jadi database nama-nama industri di Kabupaten Mojokerto itu ada di publikasi industri manufaktur ini ya. Di bulan September itu juga ini ada publikasi yang paling sering dicari juga kecamatan dalam angka ya, itu jadi semua kecamatan 18 kecamatan di Kabupaten Mojokerto semua dipublikasikan gitu ya, dalam bentuk buku ya. Selain itu ada statistik daerah Kabupaten Mojokerto. Ini jadi data kombinasi antara data dari BPS dan data dari OPD. Jadi bisa ada penjelasan narasi yang bisa membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan gitu ya. Di bulan September ya ini terakhir publikasi semua masih di bulan September kalau untuk publikasi. Dan yang terakhir yang dirilis terakhir di 30 September itu ada statistik hortikultura. Berarti ada banyak sekali, saya ngitung tadi itu lebih dari 10 ini Bu. Sudah publikasi yang terbit itu ya. Itu yang sudah terbit. Yang belum terbit Bu, ini kan masih ada 2 bulan lagi nih
November, Desember. Masih ada publikasi yang belum terbit, Bu? Nanti publikasi yang belum terbit di bulan Desember. Jadwalnya ya. Nanti ada survei SKD ya, kebutuhan data itu menilai bagaimana pelayanan BPS terhadap kegiatan untuk permintaan data, terus tentang Sarpras BPS Kabupaten Mojokerto, itu hasil dari SKD. Selain itu ada publikasi statistik pendidikan. Itu memang jadwalnya di bulan Desember setiap tahunnya. Terus ada profil kemiskinan. Terus ada statistik kesejahteraan rakyat. Nah, tadi yang dari statistik pendidikan, kesejahteraan rakyat, kemiskinan ini sumber datanya dari yang Susenas juga. Susenas itu salah satu pendataan di BPS gitu ya, Bu ya? Untuk publikasinya tuh, apakah rutin setiap tahun terbitnya di bulan-bulan itu atau bisa berganti-ganti? Secara umum jadwalnya hampir sama ya, yang tadi yang dari Februari. Mungkin yang tentang sensus pertanian tadi aja yang tidak setiap tahun karena itu insidental ya, karena barusan sensus pertanian ya, jadi publikasinya baru ada di ini, jadi tidak setiap tahun. Mungkin tadi yang ada lagi yang berita resmi statistik ya, berita resmi statistik yang sudah terbit kemarin tentang profil kemiskinan, terus pertumbuhan ekonomi. Ya, terus tentang hunian kamar hotel itu ya, BRS yang sudah terbit. Nanti ya akhir tahun juga akan ada rilis BRS yang IPM ya, Indeks Pembangunan Manusia, dan rilis data ketenagakerjaan. Ya. BRS juga ya, Bu ya. BRS juga. Berarti masih ada juga, meskipun ini tinggal 2 bulan lagi nih 2024, tapi BPS Kabupaten Mojokerto tuh masih punya target-target rilis publikasi dan berita resmi statistik ya, Bu ya. Dan yang Sobat Data tahu ya, kita itu nggak cuman tentang ekonomi atau sosial aja, tapi juga tentang pertanian, industri itu Ibu ya, data-data yang dirilis oleh BPS Kabupaten Mojokerto. Terus untuk mendapatkan publikasinya itu Bu, itu bisa dipinjam di perpustakaan kah? Kalau zaman dulu kan biasanya kan dapat ada bukunya, terus kita pinjam di perpustakaan kayak gitu-gitu. Sampai sekarang tuh ada versi cetaknya berupa buku atau seperti apa, Bu, untuk mendapatkan publikasinya itu? Kalau untuk mendapatkan publikasinya mudah ya, kita tinggal mengunjungi website BPS di mojokertokap.bps.go.id. Itu publikasi bisa diunduh secara gratis. Semuanya ya, Bu ya. Dari tahun berapapun ya, Bu ya, itu bisa diakses melalui website itu. Nah nih Sobat Data yang mau publikasi kita secara lengkap bisa mengunjungi laman website kita di mojokertokap.bps.go.id. Nih di sini nih linknya. Di sini Sobat Data bisa melihat semua publikasi, bisa diunduh publikasinya lengkap, mau cari tahun berapa aja, terus data yang apa aja, insya Allah ada di situ. Ya, demikianlah podcast kita hari ini bersama narasumber kita, Ketua Tim Distamas SDI Pojok Statistik dan Humas BPS Kabupaten Mojokerto, Ibu Duyanti Wulandari STMT. Sahabat Data, sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Jangan lupa selalu kunjungi laman website BPS Kabupaten Mojokerto di mojokertokap.bps.go.id. Juga jangan lupa kunjungi sosmed kita, ada Twitter, Instagram, Facebook, YouTube juga, untuk mendapatkan informasi terupdate dari BPS Kabupaten Mojokerto. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.